Ciri-ciri diabetes yang mengarah ke gagal ginjal. Yuk kita bahas, tapi sebelum itu penting agar konsultasi dulu supaya tepat penanganan dan solusinya. Yang mau konsultasi sama saya, pencet tombol plus yang ada di sini supaya komunikasi kita tidak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Yang mau saya beri akses untuk program pendampingan ginjal dan diabetes, silahkan komen di kolom komentar, saya mau. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan ciri-cirinya atau berkaitan dengan penyakit diabetes termasuk penyakit risiko yang memang harus ditangani dengan tepat. Supaya apa? Supaya tidak merusak ginjal. Jangan sampai fungsi ginjal Bapak Ibu turun dan harus melakukan yang namanya hemodialisa atau cuci darah. Tangani, karena gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama inilah bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Langkah pertama, saran saya dicek dulu kadar gula darah melalui pemeriksaan HbA1c. Kenapa Pak? Bukan pemeriksaan gula darah biasa seperti gula darah sewaktu, gula darah puasa, atau gula darah 2 jam PP. Karena pemeriksaan HbA1c ini lebih akurat dibandingkan pemeriksaan gula darah biasa. Dicek 3 bulan terakhir kadar darahnya. Kalau misalkan hasilnya Bapak Ibu di bawah 5,6 itu normal. Tapi di antara 5,7 sampai 6,4 dia prediabetes. Jelas di atas 6,5 dia diabetes. Di program supaya nilai HbA1c-nya ini turun agar tidak terjadi komplikasi ke ginjal. Lalu bagaimana ciri-cirinya ketika sudah gula darah tinggi, ada diabetes yang mengarah ke ginjal? Bapak Ibu perlu dicek dulu, ada 4 ciri-ciri ya. Tapi yang pertama yang menjadi penentu bisa dilihat, boleh sekali kita curiga adanya pembengkakan atau edema. Awalnya di wajah, akhirnya turun ke tangan, hingga ke kaki dan bagian tubuh tertentu. Itu sudah dipastikan kita boleh sekali curiga ke ginjal. Lalu yang kedua, jika Bapak Ibu penderita diabetes yang diresepi obat anti nyeri sama dokter, itu perlu deteksi dini. Karena penggunaan obat anti nyeri dalam jangka waktu yang lama itulah yang menyebabkan kerusakan pada ginjal. Ciri-ciri lain adalah kencing berbusa, nyeri pinggang atau punggung bagian bawah, dan kadar Hb-nya rendah. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk cek ginjal ada 3 pemeriksaan. USG ginjal, cek darah, dan juga cek urin. Ya, dari pemeriksaan tersebut silahkan Bapak Ibu dilihat berapa angka kreatinin. Kalau misalkan kreatinin Bapak Ibu di bawah 1,1 atau 1,3 itu normal, nggak jadi masalah. Sekali lagi, diabetes atau gula itu menyamarkan. Silahkan Bapak Ibu cek berapa nilai EGFR-nya. Apa Pak EGFR? EGFR itu nilai fungsi ginjal. Kalau misalkan di atas 90 dia normal. 60 sampai 89 masuknya stadium 2 ginjal. 30 sampai 59 masuknya stadium 3 ginjal atau terjadinya penurunan fungsi ginjal sedang. Disinilah kadar Hb Bapak Ibu itu mulai turun. Maka dari itu kontrol lagi gulanya supaya memang tidak terkena ke ginjal. Supaya fungsi ginjal tidak menurun, supaya Bapak Ibu tidak cuci darah, kontrol lagi gulanya. Bagaimana cara mengontrol gula? Jelas perlunya aktivitas fisik untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Supaya tubuh ini merespon dari insulin tersebut. Yang kedua, atur lagi pola makannya. Pola makan yang tepat, pola makan yang mencukupi kebutuhan nutrisinya. Jadi bukan hanya sekedar tahu ini boleh, ini nggak boleh, itu aja nggak cukup. Pahami juga nutrisinya apakah tercukupi atau tidak. Yang kedua, timingnya. Kapan boleh makan, kapan nggak boleh makan. Karena pasti kalau Bapak Ibu ada gula, cepat laparnya. Maka itu harus kenyang lebih lama. Dan yang terakhir, kalau ada masalah pencernaan atau lambung, ini pun juga harus ditangani. Oke, Bapak Ibu semua harus dikonsultasikan terlebih dulu supaya tepat penanganan dan solusinya. Yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan ginjal dengan nutrisi juga kontrol gula darah, silakan Bapak Ibu cek di profil, hubungi saya untuk konsultasi. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.